Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita belajar untuk hari ini pada mata pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan mulai bab pertama kita, yaitu tentang pengenalan kimia atau hakikat ilmu kimia. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya pada teman-teman. Nah, ketika teman-teman mendengar kata kimia, apa yang ada di benak kalian? Apa hal yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika mendengar kata kimia? Yuk, apa? Bahayakah? Atau racun? Atau laboratorium? Atau reaksi? Bom atom? Atau meledak? Nah, tanpa disadari teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, dari kita mulai bangun tidur sampai kita berangkat tidur lagi, nah itu kita banyak sekali atau sering berkutat dengan bahan-bahan kimia. Misalkan pakaian yang teman-teman pakai di situ merupakan bahan kimia. Kemudian kosmetik yang teman-teman gunakan itu juga merupakan bahan kimia. Kemudian di sini ada pohon, artinya di sini ada fotosintesis. Nah, fotosintesis juga merupakan reaksi kimia. Kemudian teman-teman bangun tidur, setelah bangun tidur mandi menggunakan sabun. Nah, sabun di sini juga merupakan produk kimia. Kemudian air H2O ada di situ, water merupakan produk kimia juga. Nah, yang sering kita pakai akhir-akhir ini hand sanitizer. Ini juga merupakan produk kimia. Nah, jadi tanpa disadari sebenarnya kita sangat dekat dengan kimia. Tapi apakah kita sudah mengenal lebih jauh tentang kimia? Nah, supaya kita lebih sayang lagi sama kimia, supaya kita lebih mengerti lagi tentang kimia, mari kita mulai belajar tentang kimia. Oke, kita mulai ya. Di sini kimia berasal dari bahasa Arab, alkimia, yang berarti perubahan materi. Jadi istilah kimia ini pertama kali dicetuskan oleh Jabir Ibnu Hayyan, di mana beliau ini mendapat sebutan The Father of Arab Chemistry. Kemudian Jabir ini menemukan alkohol, arsenik, asam iodida, dan lain-lain. Nah, itu merupakan bahan-bahan kimia. Kemudian pada tahun 1800-an mulai dikenal unsur-unsur atau mulai muncul teori atom oleh John Dalton. Nah, pada awalnya ditemukan 30 unsur kimia. Nah, unsur itu apa? Unsur itu merupakan partikel yang mengandung satu jenis atom. Nah, jadi unsur itu hanya mengandung satu jenis atom. Nah, kalau sekarang semakin berkembang lagi ilmunya. Jadi sekarang sudah sekitar 100 lebih unsur yang sudah ditemukan. Nanti teman-teman bisa lihat pada tabel periodik unsur. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Nah, kemudian unsur-unsur yang ditemukan ini disebut sebagai materi. Apa itu materi? Materi merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi kalau misalkan ibu punya air itu dimasukkan ke dalam gelas, artinya air itu menempati ruang. Kemudian air itu memiliki massa. Nah, berarti air itu termasuk materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Begitu ya. Nah, kemudian apa saja yang akan kita pelajari dalam kimia? Kimia ini mempelajari 4 hal. Susunan dan struktur materi, kemudian perubahan dari materi atau rekayasa dari materi itu, kemudian sifat dari materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, karena ada perubahan materi berarti ada perubahan energi yang menyertainya. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama adalah susunan materi. Nah, apa itu susunan materi? Nah, kita perhatikan dua gambar di sini. Di sini ibu memiliki gambar air dan hand sanitizer. Air. Nah, air tersusun oleh dua jenis unsur. Di sini ada air ya. Air tersusun dari dua jenis unsur H dan unsur O, hidrogen dan oksigen. Nah, jadi di sini air ada unsur H dan ada unsur O. Hanya ada dua ya. Kemudian ada unsur O. Jadi rumus kimia dari air adalah
Oh, oke. Kemudian kita lihat susunan dari hand sanitizer, di mana hand sanitizer itu mengandung alkohol. Nah, alkohol ini tersusun dari 3 jenis unsur, yaitu unsur C, karbon, H, hidrogen, dan O, oksigen. Nah, jadi kalau Ibu tulis di sini, hand sanitizer mengandung unsur C, H, dan O, di mana rumus kimianya adalah C2H5OH. Nah, jadi di dalam hand sanitizer atau di dalam alkohol lebih tepatnya itu mengandung 2 unsur C, di sini ada 2. Kemudian mengandung 5 unsur H ditambah 1 di sini berarti 6 unsur H. Kemudian mengandung 1 unsur O. Nah, jadi susunan materi itu mengacu pada susunan atom-atomnya. Jadi kalau air tadi tersusun dari atom H dan O atau unsur H dan O, kalau alkohol tersusun dari C, H, dan O. Nah, susunan materi yang berbeda, di mana air dan alkohol ini memiliki susunan yang berbeda ya, di mana ini H sama O, di sini CHO. Nah, susunan materi yang berbeda ini menyebabkan sifat materi juga berbeda. Nah, ini kedobel. Ini harusnya materinya 1 ya. Nah, ini menyebabkan sifat materi yang berbeda. Sifatnya bagaimana? Nah, coba teman-teman, misalkan teman-teman punya api ya. Kemudian teman-teman siram dengan air. Bagaimana? Apinya akan tambah besar atau mati? Nah, tentu apinya akan mati. Tetapi kalau kita memiliki api kemudian kita siram dengan alkohol, maka apinya itu akan tambah besar. Nah, oleh karena itu sifatnya berbeda. Jadi yang satu memadamkan api, yang satu malah membuat api atau menimbulkan api atau menimbulkan pembakaran. Nah, sifatnya ini berkaitan dengan susunannya tadi. Kalau yang air karena ada H sama O, di mana ikatannya kuat sehingga dia stabil, sehingga tidak mudah terbakar. Kemudian kalau alkohol tersusun dari CHO, di mana ikatannya tidak stabil, jadi dia akan mudah terbakar, gitu ya. Nah, jadi benang merahnya adalah susunan materi yang berbeda menyebabkan sifat materi berbeda, begitu. Oke, kita lanjut ke sini. Yang kedua, apa itu struktur materi? Nah, struktur materi adalah gambaran atom-atom saling berikatan. Nah, jadi kalau di struktur di sini kita berbicara tentang ikatannya, ikatan di dalam suatu senyawa. Misalkan di sini Ibu punya intan dan grafit. Intan dan grafit. Nah, grafit ini biasanya ada di pensil ya, yang hitam-hitam itu. Nah, penyusunnya ini sama teman-teman. Jadi intan itu tersusun dari C atau karbon. Nah, sama, grafit juga tersusun dari karbon. Tetapi sifatnya berbeda ya, sangat berbeda. Intan ini sangat kuat. Nah, bahkan intan ini bisa digunakan sebagai pisau untuk memotong memotong kaca. Kemudian grafit ini sifatnya sangat rapuh ya, jadi dia mudah untuk dipatahkan atau mudah untuk dihancurkan. Nah, mengapa demikian? Kita perhatikan pada ikatannya. Di dalam intan terdapat ikatan yang kuat, artinya atom karbon di sini, atom karbonnya membentuk 4 ikatan atau yang disebut sebagai tetrahedral. Bahasa kerennya ya, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Teman-teman di sini mengenal dulu saja. Nah, kemudian pada grafit, meskipun sama-sama tersusun dari atom karbon, tetapi di dalam molekulnya, di dalam senyawanya, atom karbon ini terstruktur menjadi ikatan yang lemah. Artinya dia membentuk ikatan yang lemah. Nah, kalau di sini ikatannya semua kuat di intan, kalau di karbon ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, karena atom karbon pada grafit ini membentuk 3 ikatan atau membentuk heksagonal, begitu ya. Nah, jadi bisa kita bedakan teman-teman di sini antara struktur intan dan struktur grafit berdasarkan ikatannya.
Struktur materi yang berbeda menyebabkan sifat yang berbeda meskipun susunannya sama. Nah, itu intinya teman-teman. Jadi meskipun sama-sama tersusun dari atom karbon, tetapi sifat kedua hal ini sangat berbeda. Intan sangat berbeda dengan grafit. Gitu ya. Oke, kalau berdasarkan susunan materi, mengacu pada susunannya, materi itu dibedakan menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan lagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Kemudian campuran dibedakan menjadi tiga, ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, larutan ini biasa disebut sebagai homogen karena larutannya itu homogen ya. Kemudian koloid, suspensi biasa disebut sebagai heterogen. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Unsur adalah zat tunggal yang penyusunnya terdiri dari satu jenis atom. Misalnya di sini Ibu punya unsur hidrogen. Nah, di sini Ibu punya unsur hidrogen. Berarti Ibu punya H di sini. Nah, H di sini, unsur hidrogen di sini terdiri dari atom hidrogen, terdiri dari atom H. Kalau misalkan Ibu punya unsur oksigen di sini, oksigen. Nah, berarti unsur oksigennya ini terdiri dari atom-atom oksigen. Nah, jadi harus sama ya. Kalau unsur oksigen berarti mengandung atom oksigen. Tidak bisa unsur oksigen kok mengandung unsur H. Nah, itu nggak bisa. Kemudian unsur itu bisa bergabung teman-teman. Jadi satu unsur bisa bergabung dengan unsur yang lain. Nah, dinamakan dengan senyawa. Senyawa adalah kumpulan dari unsur-unsur. Nah, kalau kumpulannya ini sama, homogen artinya kumpulannya sama atau terdiri dari unsur-unsur yang sejenis mana. Nah, ini ya. Ketika penyusunnya itu sejenis, maka disebut sebagai molekul unsur. Nah, molekul unsur. Misalkan di sini Ibu punya unsur H ditambah unsur H membentuk H2. Nah, ini unsurnya sama, pembentuknya dari H dan H. Kemudian oksigen di sini O2 terdiri dari O ditambah O membentuk O2. Nah, ini disebut sebagai molekul unsur karena terdiri dari unsur yang sejenis. Nah, bagaimana kalau unsurnya tidak sejenis? Nah, kalau unsurnya tidak sejenis dinamakan sebagai molekul senyawa. Contohnya adalah air dan alkohol. Nah, misalkan di sini Ibu punya air. Air terdiri dari unsur H dan unsur O ya. Di sini ya, H dan O. Di mana hanya ada dua, berarti ada dua jenis unsur di sini, H dan O. Nah, akan bergabung membentuk H2O. Nah, karena ada unsur yang berbeda di sini, maka dinamakan sebagai molekul senyawa. Nah, ini molekul senyawa. Contoh molekul senyawa yang lain, misalkan teman-teman kalau suka membantu ibu memasak di dapur pasti sering menemukan garam dapur ya, yang sering ditambahkan pada masakan. Nah, garam dapur itu ternyata dia rumus kimianya apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Garam dapur. Di sini ya. Oke, garam dapur. NaCl. Nah, ini rumus kimia dari garam dapur. Nah, kira-kira teman-teman, NaCl ini termasuk molekul unsur atau molekul senyawa? Ayo, yang mana? Dipecah dulu. NaCl. Oh, dia terdiri dari Na dan Cl. Berarti dia termasuk ke dalam molekul senyawa karena terdiri dari unsur yang berbeda. Nah, berarti NaCl merupakan molekul senyawa. Oke. Bisa ya? Kita lanjutkan. Kita masuk pada jenis materi yang kedua, yaitu campuran. Nah, campuran pengertiannya bisa dibaca sendiri di sini. Materi yang penyusunnya terdiri atas banyak jenis.
terdiri dari banyak jenis. Ada 3, homogen, heterogen, koloid. Nah, kalau homogen di sini tidak bisa dibedakan antara dua fasenya. Jadi misalkan teman-teman melarutkan gula di dalam air. Nah, ketika teman-teman melarutkan gula di dalam air, teman-teman aduk, gulanya akan mencampur menjadi satu larutan, yaitu larutan gula. Di mana di situ tidak bisa lagi dibedakan gula dan airnya. Nah, karena sudah mencampur. Nah, itu dinamakan dengan homogen. Jadi di sini yang pertama adalah contohnya larutan gula. Nah, di sini adalah larutan gula. Sebentar. Nah, larutan gula. Kemudian yang kedua adalah heterogen. Namanya heterogen, berarti berbeda ya. Artinya campuran itu bisa dibedakan. Nah, misalkan di sini ibu melarutkan pasir dengan air. Nah, ketika dicampurkan, pasir dan air ini tidak akan menyampur. Artinya dia terpisah menjadi dua bagian, ada pasir, ada air. Nah, ini dinamakan dengan campuran heterogen. Kemudian yang ketiga adalah koloid. Nah, nanti kita akan belajar di kelas 11 lebih mendalam lagi tentang koloid. Di sini teman-teman mengenal dulu koloid. Contoh koloid adalah susu di sini. Nah, ada susu. Nah, bedanya apa? Kalau koloid ini secara kasat mata, jadi dia secara kasat mata dia homogen, artinya mencampur dengan sempurna. Tetapi ketika dipisahkan menggunakan saringan yang sangat kecil-kecil, nah itu nanti bisa dipisahkan. Nah, ini dinamakan dengan koloid. Nanti kita belajar lebih lanjut ya di kelas 11. Jadi teman-teman bisa ya membedakan antara larutan homogen, heterogen, dan koloid. Nah, kemudian campuran itu bisa dipisahkan karena campuran itu terdiri dari dua. Jadi kalau misalkan ibu punya campuran ya. Nah, campuran berarti ada dua zat atau lebih. Nah, itu bisa dipisahkan. Caranya dengan satu, pengayaan. Kemudian kedua, dengan penyaringan, kromatografi, pemisahan magnetik, penguapan, corong pisah, atau distilasi. Nah, misalkan teman-teman mau mengambil zat aktif dari suatu tumbuhan atau dari suatu daun gitu ya misalkan, nah nanti bisa didistilasi atau diekstraksi. Nah, nanti lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cari sendiri, pelajari satu-satu itu pemisahnya apa. Tetapi pada kelas 10 ini nanti lebih ke pengenalan saja dulu. Pengayaan itu bagaimana, apa, penyaringan, kromatografi gitu ya. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara tentang materi, sebenarnya pada kimia yang sangat krusial atau yang sangat penting itu adalah tentang perubahan materi. Pada saat SMP dulu teman-teman sudah belajar tentang perubahan pasti ya, perubahan fisika dan perubahan kimia, ada dua. Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menimbulkan zat baru, misalkan air membeku. Jadi perubahannya itu hanya fasenya saja, dari cair menjadi padat, dari padat menjadi cair, dari gas menjadi cair gitu ya. Misalkan air membeku, kemudian es batu mencair, kemudian kapur barus yang lama-lama akan habis. Nah, itu termasuk pada perubahan fisika. Nah, lalu apa perubahan kimia itu? Perubahan kimia merupakan perubahan yang menimbulkan zat baru atau biasa disebut sebagai reaksi kimia gitu ya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan besi, kemudian ada roti berjamur karena teroksidasi. Nah, salah satu beberapa ciri dari perubahan kimia itu biasanya ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, timbul gas ya. Kemudian adanya perubahan warna. Nah, jadi kalau ciri-ciri adanya reaksi kimia berarti di situ ada gasnya atau ada perubahan warna atau bisa juga terbentuk endapan. Kemudian adanya perubahan suhu, kemudian ada zat baru yang terbentuk.
Jadi ada beberapa tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia itu. Kemudian kita lanjutkan dengan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, ini ada beberapa contoh di sini. Misalkan pada peleburan besi. Nah, peleburan besi di sini membutuhkan energi, kemudian atau kalor ya, panas. Kemudian air membeku dia melepaskan energi, artinya panasnya dikeluarkan, kalornya dilepaskan. Nah, kemudian bagaimana kedudukan ilmu kimia terhadap ilmu yang lain? Nah, bagaimana kedudukannya? Ternyata ilmu kimia di sini ada di tengah, teman-teman. Nah, center ya. Jadi di sini ilmu kimia sebagai pusat atau sebagai center of knowledge. Jadi sebagai pusat ilmu, bisa berhubungan dengan pertanian, farmasi, kedokteran, arkeologi, metalurgi, ekologi, dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi cabang-cabang ilmu yang lain itu dasarnya atau pasti ada mengacu pada kimia. Nah, kita berikan contoh beberapa penerapan kimia pada berbagai bidang. Misalkan bidang farmasi, di situ ada obat-obatan. Nah, di sini ada yang mau jadi apoteker. Nah, kalau mau jadi apoteker harus belajar farmasi dulu, belajar kimia dulu. Oke. Kemudian pada peleburan besi, bidang metalurgi di situ juga ada ilmu kimianya, Fe, besi itu kan unsurnya Fe. Nah, kemudian pada bidang pertanian ada pestisida, kemudian ada pupuk urea. Nah, urea itu termasuk zat kimia. Kemudian di bidang arkeologi, yaitu digunakan untuk penentuan umur fosil atau bisa juga sebagai penentuan umur batuan. Misalkan teman-teman mau ngukur nih berapa usia candi atau batuan pada candi itu udah berapa tahun, atau ada kerangkanya ada berapa tahun. Nah, itu bisa diukur pakai ilmu kimia. Kemudian pada bidang kedokteran biasanya digunakan pada cairan infus, kemudian obat-obatan juga tadi ya. Jadi bidang kedokteran ini hubungannya pada bidang farmasi. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk kimia, ilmu kimia itu ternyata banyak sekali ya. Di sekitar kita ternyata banyak sekali bahan-bahan kimia atau semua berhubungan dengan kimia. Nah, ternyata ilmu kimia ini dinamis, jadi dia berkembang terus. Nah, perkembangan ilmu kimia ini didukung oleh eksperimen-eksperimen. Nah, jadi ditemukan fakta-fakta baru tentang suatu zat atau tentang suatu materi itu berdasarkan pada eksperimen. Nah, eksperimen ini pelaksanaannya mengacu pada metode ilmiah. Jadi kalau kita mau melakukan eksperimen, kita melakukan suatu metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Nah, jadi metode ilmiah ini merupakan suatu rangkaian cara atau rangkaian pola berpikir kita ketika kita akan melakukan suatu eksperimen. Nah, di sini metode ilmiah dimulai dari kegiatan merumuskan masalah. Nah, jadi dimulai dari merumuskan masalah, kemudian yang kedua menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari percobaan yang akan teman-teman lakukan, begitu ya. Kemudian setelah itu pengambilan data dilakukan dengan melakukan eksperimen. Nah, setelah melakukan eksperimen, teman-teman mendapatkan data. Datanya itu kemudian dianalisis pada kegiatan analisis data. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah membuat simpulan. Jadi teman-teman simpulkan dari percobaan yang teman-teman lakukan. Kesimpulan ini
mengacu pada rumusan masalahnya, begitu ya. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, ya berarti kesimpulannya ada 3. Nah, Ibu contohkan, misalkan Ibu ingin membuat rancangan penelitian yang sangat sederhana, misalkan. Misalkan di sini ini ya, sebentar. Oke. Oke, di sini misalkan Ibu ingin membuat penelitian. Penelitiannya apa? Misalkan penelitian pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi, gitu misalkan ya. Nah, misalkan Ibu mau bikin penelitian nih, penelitian sederhana saja, eksperimen sederhana. Misalkan pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi. Nah, misalkan atau terhadap kecepatan pelarutan gitu ya, teman-teman ya. Kita ambil yang paling sederhana. Oke. Nah, di sini berarti Ibu bisa membuat rumusan masalahnya. Pelarutan gula misalkan di sini ya, biar lebih lengkap, pelarutan gula. Oke, Ibu bisa membuat rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya apa? Misalkan bagaimana pengaruh suhu terhadap pelarutan gula. Pelarutan gula. Oke. Kemudian tujuan bisa kita tulis dari rumusannya, teman-teman. Tujuan mengetahui pengaruh suhu terhadap pelarutan gula. Oke, bisa ya. Kemudian langkah yang selanjutnya apa di sini? Menyusun hipotesis. Nah, tadi merumuskan masalah sudah, kemudian rumusan masalahnya tadi dilengkapi dengan tujuan. Kemudian kita menyusun hipotesis. Hipotesisnya kita jawab sementara ya, hipotesisnya. Jadi di sini rangkaian eksperimennya seperti ini, teman-teman. Di sini nanti Ibu punya gelas. Oke, di sini Ibu punya gelas. Di sini ya, maaf, gambarnya tidak terlalu bagus. Nah, gini. Oke. Nah, di sini Ibu kasih air di sini. Ibu kasih air, dikasih air. Kemudian yang di sini airnya suhunya 25 derajat Celcius. Yang satu suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian Ibu punya 1 gram gula, sama-sama 1 gram gula. Nah, di sini juga 1 gram gula. Nah, 1 gram gula ini sama-sama Ibu masukkan ke dalam masing-masing gelasnya tadi. Jadi 1 gram dimasukkan ke dalam 25, kemudian 1 gram gula dimasukkan ke dalam 100 derajat Celcius. Nah, kita bandingkan, lebih cepat larut yang mana? Yang 25 atau yang 100? Nah, ini kan suatu pertanyaan ya. Nah, kemudian kita jawab di sini. Jawaban sementara kita jawab di sini. Oke, kita jawab di sini. Hipotesis. Suhu mempengaruhi pelarutan gula. Nah, jadi teman-teman, hipotesis itu ada 2.
H0 dan H1. H0 itu adalah yang tidak atau dia negatif sifatnya. Kalau ini berarti dia yang H1. Atau hipotesis 1. Kemudian kalau H0-nya berarti suhu tidak mempengaruhi pelarutan gula. Oke, jadi ibu mau bikin rancangan seperti ini. Nah, kemudian setelah melakukan perancangan seperti ini, ibu tuliskan cara kerjanya bagaimana. Cara kerja 1, misalkan siapkan gelas siapkan gelas 1 dan gelas 2. Gelas 1 berisi, misalkan masukkan air 20 ml ke dalam gelas 1. Gelas 1 dan ukur suhunya misalkan. Dan ukur suhunya. Nah, misalkan suhunya diukur ternyata 25 derajat Celcius, 25 ya. Kemudian yang kedua, panaskan air hingga 100 derajat Celcius, kemudian tuangkan 20 ml-nya ke dalam gelas. Nah, dan seterusnya sampai ada rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian seperti ini. Nah, ini namanya rancangan eksperimen ya, teman-teman. Nah, ini namanya rancangan eksperimen. Jadi dari judulnya apa di sini? Pengaruh suhu terhadap kecepatan pelarutan gula, ini sebagai judulnya. Kemudian rumusan masalah, kemudian ada tujuan, hipotesis, cara kerja. Kemudian di sini ada sketsa alat. Nah, ini sketsanya. Atau rangkaian alat, rangkaian percobaan atau sketsanya. Nah, mudah ya untuk membuat rangkaian eksperimen atau rancangan eksperimen di sini. Rancangan eksperimen. Oke, sekarang teman-teman coba untuk menentukan variabelnya ya. Kita sudah tahu cara kerjanya, coba sekarang kita tentukan variabelnya teman-teman di sini. Variabel itu ada 3 ya. Nah, ini ibu hapus, ibu ganti variabel. Ada variabel kontrol, kemudian variabel bebas, dan variabel terikat. Oke, apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol adalah variabel yang kita kontrol, jadi yang kita buat sama. Nah, yang kita buat sama apa di sini? Nah, yang kita buat sama adalah jumlah atau massa ya. Massa dari gula. Nah, massa gula berapa? 1 gram. Oke. Kemudian misalkan di situ airnya sama-sama 20 ml. Nah, berarti volume air misalkan 20 ml ya, sama-sama 20 ml yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, itu dinamakan dengan variabel kontrol. Kemudian variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang kita buat berbeda atau yang kita sengaja, atau perlakuannya. Perlakuannya apa di sini? Perbedaan. Variabel bebasnya adalah perbedaan suhu air. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel hasil dari variabel bebas. Jadi variabel terikat adalah hasilnya dari perbedaan suhunya tadi menyebabkan apa. Nah, jadi hal yang disebabkan oleh variabel bebas. Nah, di sini variabel terikatnya adalah kecepatan pelarutan. Nah, karena
adanya perbedaan suhu air, maka menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan pelarutan. Nah, itu dinamakan sebagai variabel terikat. Bisa ya? Jadi teman-teman bisa membedakan 3 variabel ini. Variabel kontrol, bebas, dan terikat. Oke. Jadi di sini teman-teman sudah bisa membuat rancangan eksperimen sederhana. Dimulai dari judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, cara kerja, dan variabel, serta dilengkapi dengan rangkaian percobaan atau sketsanya. Nah, sekarang tugas teman-teman di rumah, silahkan teman-teman membuat rancangan eksperimen yang sederhana juga di luar dari topik ini. Silahkan ambil topik yang lain. Nah, silahkan teman-teman buat dalam 1 lembar kertas. Jadi dibuat dalam 1 lembar kertas saja. Nah, teman-teman bisa buat seperti poster gitu juga boleh. Jadi nanti silahkan dihias dengan sebaik-baiknya, boleh digambar-gambar juga boleh. Yang jelas harus memuat metode ilmiah ya. Nah, jadi di dalam 1 lembar kertas itu, dalam rancangan eksperimen teman-teman yang akan dibuat nanti harus mengandung ini metode ilmiah sampai pada penyusunan hipotesis atau sampai pada ini tadi variabelnya tadi. Jadi paling tidak teman-teman sudah membuat 2 langkah dari 5 langkah ini, gitu ya. Nah, nanti 2 langkah itu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis ini dilengkapi dengan ini, judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, cara kerja, dan variabel, serta dilengkapi dengan rangkaian percobaannya. Begitu ya. Nah, nanti setelah selesai selembar kertas pekerjaan teman-teman itu teman-teman foto. Setelah difoto kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, nanti dilampirkan pada tautan tugas yang Ibu kirimkan. Begitu ya. Nanti bisa dibaca lagi pada tugas atau petunjuk penugasan. Oke. Begitu ya, nanti jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung menghubungi Ibu melalui WA, SMS, telepon, atau juga bisa melalui email begitu. Oke, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kita hari ini sudah belajar yang pertama tentang hakikat ilmu kimia, kemudian sudah belajar tentang unsur, senyawa, larutan, campuran, juga sudah belajar tentang peranan kimia, dan juga belajar tentang metode ilmiah. Nah, oke, pada pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.